الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis seputar wanita. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sebuah hadis di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'u as-salata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu wa yaqi dhalika mithlu mu'kharati ar-rajul aw ar-rahl." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seorang, dalam riwayat lain, yaqta'u salatir rajulil muslim, salat seorang laki-laki muslim bisa terputuskan, bisa menjadi batal jika dilewati oleh al-mar'ah, seorang wanita. Nanti kita akan jelaskan insyaallah apa maksudnya. Kemudian al-himar, keledai. Kemudian yang ketiga al-kalb, anjing. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai jalur dan tambahan lafaz serta makna. Insyaallah kita akan mencoba untuk menggabungkan beberapa jalur dan riwayatnya sehingga kita sampai kepada makna spesifik dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pada penggalan hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'u as-salah," akan memutus salat, di dalam riwayat lain ar-rajulil muslim, seorang laki-laki muslim. Sehingga di sini lebih spesifik pada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya yang terputus salatnya dikarenakan dilewati oleh tiga hal ini
adalah seorang laki-laki. Apakah juga berlaku bagi wanita? Hukum asalnya di dalam syariat demikian, tapi akan ada yang kita sebutkan hal-hal yang memutus salat laki-laki lebih spesifik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memutus salat seorang laki-laki muslim jika di hadapannya ketika ia salat ada wanita yang lewat di depannya. Maksud di depannya di sini adalah di area yang dia gunakan untuk sholat. Dan seorang ketika sholat, ia memiliki teritori area yang ia gunakan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Yang mana seorang teritorialnya ketika sholat ini adalah sampai di penghujung tempat sujudnya. Sampai di penghujung tempat sujud. Sehingga jika ia sholat dan ada orang yang lewat, misalnya kita katakan area kawasan sujudnya ini dari tempat ia berdiri jaraknya sekitar 110 cm atau 1,1 meter. Maka kalau ada yang lewat di hadapannya dari dia berdiri sholat berjarak 2 meter, maka tidak masuk dalam hadis ini. Artinya tidak akan memutus sholatnya karena tidak mengganggu area teritori untuk sholatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki sedang sholat dan di area teritorial yang sudah kita sebutkan tadi, ada seorang wanita yang melewatinya, maka sholatnya menjadi batal. Maka sholatnya menjadi batal. Al-mar'ah di sini dalam riwayat lain, al-mar'atul haid, wanita yang haid. Dan makna haid di sini bukanlah wanita yang sedang mengalami haid, tapi wanita yang telah mencapai usia haid. Sebagaimana dalam riwayat lain, idza hadatil mar'atu lam tuqbal laha salatun illa bi khimar. Jika seorang wanita haid, maka tidak diterima salat yang ia lakukan kecuali menutupi tubuhnya dengan khimar. Maksudnya, jika wanita telah mencapai usia haid, jika wanita telah mencapai usia haid, maka tidak akan diterima salat yang ia lakukan kecuali ia menutupi tubuhnya dengan khimar. Adapun wanita yang masih anak kecil
yang mana mereka ini belum wajib sholat tapi diedukasi, dididik untuk sholat, maka mereka sah-sah saja, sah-sah saja sholatnya. Tapi wanita yang sudah mencapai usia haid, tidak sah sholatnya, kecuali ia menutupi tubuhnya dengan khimar, yaitu kain yang ia julurkan dari kepalanya hingga menutupi juyub, menutupi dadanya. Yang biasa dipakai oleh orang Indonesia, mukena, itu adalah sangat baik. Sangat baik sholat menggunakan mukena yang menjadi kebiasaan orang Indonesia yang mungkin walaupun mereka masih jahil ketika kerja misalnya di kantoran memakai jilbab kecil, tapi mereka sadar bahwasanya jilbabnya ketika sholat tidak bisa menggugurkan kewajiban syarat sholat untuk menutupi auratnya, sehingga di kantor-kantor, di pasar-pasar disediakan mukena bagi wanita agar dia menutupi tubuhnya ketika sholat dan tidak hanya menggunakan jilbab kecil saja atau jilbab yang melilit di leher. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza haadatil mar'ah lam tuqbal laha salatun illa bi khimar." Jika wanita telah haid, maksudnya bukan sedang haid, tapi telah mencapai usia haid, telah mencapai usia balighah. Kemudian pada hadis ini, yaqta'us shalah, salat seorang laki-laki akan terputus jika di area teritori ia salat dilewati oleh wanita. Dalam riwayat lain tadi kita sebutkan al-mar'atul haid, wanita yang haid. Di sini bukan maksudnya wanita yang sedang haid, tapi wanita yang telah mencapai usia balighah. Aisyah pernah komplain, mengatakan kepada sahabat-sahabat yang, "Kaifa syabbahtumuna bil himari wal kalb?" Bagaimana mungkin wanita bisa memutus salat laki-laki sehingga kalian menyamakan kami dengan keledai dan juga anjing? Laqad kuntu a'taridu, kata Aisyah, karena aku pernah tidur di kamarku, kemudian Rasulullah salat menjadikan aku di depannya. Perhatikan kata Aisyah, aku pernah salat, aku pernah tidur di malam hari, dan Rasulullah salat menjadikan aku di hadapannya. Dan jika kakiku menghalangi sujud beliau, beliau akan mencubitnya secara lembut agar aku menyingkirkan kakiku dan beliau bisa sujud. Para ulama mengatakan dengan ilmu dan kecerdasan Aisyah, tetap saja ia terluput dari ilmu-ilmu yang lain. Karena tidak semua manusia meliputi ilmu. Kata para ulama, di sini berbeda antara kondisi Aisyah tidur diam di depan Rasulullah dengan seorang wanita yang
melewati orang yang sedang sholat. Dikhususkan wanita haid, artinya wanita yang telah mencapai usia baligh, dikarenakan wanita dengan usia seperti itulah yang akan membuat tertarik laki-laki yang sedang sholat ketika melihat wanita tersebut lewat di depannya. Jadi bukan sekadar menyamakannya dengan keledai dan anjing tanpa ada alasan. Alasannya karena wanita yang telah mencapai usia baligh, telah mencapai usia haid, ketika ia lewat di depan seorang laki-laki yang sedang sholat, maka ini akan sangat mengganggu konsentrasi laki-laki tersebut. Karena wanita pada usia seperti itu yang telah membuat laki-laki tertarik, terpikat. Jadi ini diantara alasan yang disebutkan para ulama kenapa wanita yang haid, yang telah mencapai usia balik bisa membatalkan sholat ketika ia melewati seorang laki-laki yang sedang sholat. Kemudian kedua, al-himar. Al-himar, kata Rasulullah, jika ia melewati di depan orang sholat, maka juga membatalkan, memutus sholat orang tersebut. Hal ini dikarenakan himar al-ahli, keledai yang dipelihara, ini dagingnya haram untuk dimakan. Sehingga ketika dagingnya haram untuk dimakan, maka ia juga najis. Kotorannya adalah najis. Sehingga potensi untuk najis tadi berada di tempat orang salat, peluangnya sangat besar. Kemudian yang ketiga, wal kalb, dan anjing. Di dalam riwayat lain, al-kalbul aswad. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa anjing hitam? Kata beliau, al-kalbul aswad asy-syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqi dzalika mithlu mukhiratir rahl. Untuk menghindari agar sholat seorang tidak terputus adalah dengan meletakkan sutrah, sesuatu di depannya, di ujung area teritori sholatnya, meletakkan sesuatu yang tingginya seperti pelana kuda. Sehingga siapapun yang lewat di balik benda yang dijadikan sebagai penghalang tersebut, maka sudah tidak akan mempengaruhi sholatnya. Sudah tidak akan mempengaruhi sholatnya. Dan ini hukumnya sunnah indal jumhur. Jumhur ulama memandang sutrah ini adalah sunnah, bukan wajib. Bahkan di dalam hadis ini pun kita bisa
ambil kesimpulan dari sisi kesunahan sutra dan bukan wajib. Perhatikan di sini, yaqta'us salata atau salat ar-rajul, salat seseorang itu bisa terputus jika dilewati perempuan atau keledai atau anjing, dan ia bisa terhindar dari hal tersebut dengan menambahkan di depannya benda setinggi pelana kuda. Perhatikan di sini, ketika ia sholat tanpa menambahkan benda tadi dan tidak dilewati oleh perempuan atau keledai atau anjing, maka sah. Rasulullah memerintahkan untuk menggunakan sutra ini hanya untuk menghindarkannya dari potensi bisa dilewati oleh perempuan atau keledai atau anjing. Dan paling minimalnya di dalam hadis disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, "Faman lam yajid falyakhutta khattan." Siapa yang tidak mendapati sutra, maka hendaklah dia menggaris. Ini kalau ia salat di tanah, di pasir. Kalau di zaman kita menggunakan sajadah, baik itu karpet masjid atau sajadah yang kita bawa dari rumah, yang ukurannya kurang lebih sesuai kadar seorang sujud, maka itu telah memberitahukan bahwasanya itulah batas teritori ketika ia sholat. Maka siapa yang lewat setelahnya sudah tidak mempengaruhi sholatnya. Baik, di sini Rasulullah juga mengingatkan tentang fitnahnya perempuan bahkan ketika seorang sedang sholat. Sehingga kata Rasulullah, khairu sufufir rijal awwaluha. Saf terbaik bagi para laki-laki adalah yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan saf terbaik bagi perempuan adalah paling akhirnya. Karena di zaman itu tidak ada kain untuk menjadi hijab antara saf laki-laki dan saf perempuan. Sehingga Rasulullah mengatakan demikian agar memisahkan jarak antara laki-laki dan perempuan, semakin jauh maka semakin baik. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman dari fitnah. Dan fitnah ini bisa menimpa siapa saja. Fitnah wanita, baik dia seorang yang sedang sholat, seorang yang tidak sholat, seorang yang berprofesi sebagai ulama, yang berprofesi sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ustadz atau siapapun, maka yang namanya fitnah bisa menimpa siapa saja. Dan Islam mengatur hal-hal seperti ini, menjauhkan umat ini dari segala macam fitnah sebelum terjadi. Baik, ini yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Silakan kepada moderator. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk materinya. Alhamdulillah banyak faedah yang khususnya Ana sendiri bisa Ana dapatkan di kajian kali ini. Dan Alhamdulillah untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand ataupun juga dituliskan di kolom chat. Ustadz, mungkin untuk mengawali pertanyaan dari teman-teman, saya ada pertanyaan Ustadz berkenaan tadi salah satu pembatal seorang laki-laki ketika sholat yaitu perempuan yang dia sudah setelah haid, maksudnya dalam usia sudah haid balik dan kemudian dia tadi tidak memakai khimar. Maksudnya di sini Ustadz, misalkan
ketika laki-laki, ketika misalkan seorang wanita melewati seorang laki-laki yang sedang sholat, apakah itu berarti misalkan ketika dia lewat di luar teritorialnya, tadi kan kalau seorang perempuan itu uh, sah, tapi kalau di luar teritorial sholatnya. Tapi kalau misalkan dia tidak memakai himar, apakah itu tetap sah atau batal, Ustadz? Jadi lewatnya tuh misalkan agak jauh, misalkan di luar sedikit gitu, Ustadz. Kalau seperti itu bagaimana, Ustadz? Iya, ini dua hal yang berbeda ya tadi kita sebutkan. Jadi kita harus pisahkan antara hadis wanita yang tidak diterima sholatnya ketika sudah haid kecuali pakai khimar. Ini kita gunakan lafaz hadis tersebut untuk membantu makna dari sabda Rasulullah, yaqta'u sholatir rajulil muslim al-mar'atul haid, akan memutus sholat seorang wanita, akan memutus sholat seorang laki-laki jika ia sedang sholat dilewati oleh wanita haid. Di sini wanita haid mungkin saja orang memahaminya, oh mungkin wanita yang sedang datang bulan, yang sedang mengalami haid. Kita katakan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan bukan itu maknanya, tapi wanita yang telah mencapai usia haid. Contoh penggunaan almaratul haid sebagai makna wanita yang telah mencapai usia baligh adalah hadis idza hadatil mar'atu lam tuqbal lahu shalah illa bi khimar. Jika wanita telah haid, yaitu bukan sedang haid tapi mencapai usia haid, tidak diterima sholatnya kecuali jika dia menggunakan khimar. Jadi menggunakan khimar sholat ini tidak ada kaitannya dengan hadis yang memutus sholat laki-laki ketika sedang sholat jika dilewati oleh perempuan. Ini dua kasus yang berbeda. Jadi penggunaan hadis wanita tidak diterima sholatnya kecuali menggunakan khimar itu hanya untuk menjelaskan makna yaqta'u sholatir rajul al-muslim al-mar'atul haid, akan memutus sholat seorang laki-laki jika ia dilewati oleh wanita yang haid, maksudnya wanita yang telah mencapai usia haid, karena kita ketahui fitnah kepada wanita yang telah baligha lebih besar dibanding anak-anak kecil. Kemudian yang kedua, jika ia telah menggunakan sutra dan ia telah uh, ada wanita yang lewat di depannya, di luar sutranya ini, di luar teritorialnya, maka tidak akan membatalkan sholatnya. Demikian Allah a'lam. Ya, Masya Allah. Ustadz Afan, tadi kan Ustadz apa dijelaskan kalau misalkan kalau itu zaman dulu, kalau sekarang kan bisa misalkan dengan sajadah ataupun misalkan dengan karpet. Jadi apakah itu berarti misalkan ada orang lewat yang di depan teritorial, yang artinya misalkan di depan sajadah kita, tetapi kita tidak memasang sutra, itu gimana Ustadz? Apa itu sah gitu Ustadz? Iya sah, maksudnya kan di situ untuk memberitahukan teritorialnya. Misalnya dia sholat, jarak teritorialnya dari tempat dia berdiri 110 meter. Maka orang lewat di 2 meter itu nggak akan mengganggu sholatnya. Demikian Allah. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Silahkan jika ada pertanyaan yang langsung dari teman-teman, bisa dibuka mic-nya. Oh ya, ini ada pertanyaan Ustadz yang sudah masuk, saya izin bacakan. Assalamualaikum Ustadz, anak perempuan kecil haruskah sholat gunakan mukena? Iya, berdasarkan hadis tadi, maka hukum asalnya sah-sah saja. Sah-sah saja sholatnya karena dia lebih masuk bab edukasi. Maka sebaiknya dia dipakaikan mukena untuk pendidikan, untuk edukasi. Sebagaimana apakah anak kecil wajib berpuasa? Jawabannya yang wajib berpuasa adalah yang sudah balik. Demikian syarat wajibnya puasa. Tapi anak kecil tetap diajar untuk berpuasa, babnya bab edukasi. Sehingga kalau dia terlalu berat berpuasanya, maka diizinkan dia untuk berbuka, tidak dipaksakan secara berlebihan. Demikian Rasulullah mengajarkan
Kata Rasulullah, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'." Didik anak-anak kalian, perintahkan mereka untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Kalau mereka masih meninggalkan sesekali, masih sah-sah saja. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Tapi kalau mereka sudah 10 tahun, udah menjelang balik, ini penekanan tentang sholat yang begitu agung dari rukun Islam ini sudah harus mendapatkan perhatian lebih. Sehingga kalau dia belum sholat juga, di usia 10 tahun, barulah kalian diberi wewenang untuk mendidik dengan cara memukul dengan pukulan yang tidak menghardik. Sehingga kalau ada anak kecil yang misalnya masih 7 tahun, 5 tahun, ya masih babnya bab edukasi karena belum wajib sholat. Demikian Allah a'lam. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini mungkin maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk seorang perempuan, apalagi di masa sekarang kan sudah banyak tirai Ustadz. Jadi mana yang lebih afdal, sholat tetap di saf yang belakang ataupun di depan? Tapi itu ada penghalang antara yang laki-laki dan perempuan Ustadz. Misalkan seperti horden dan lain-lain. Nah, zahirul hadis seperti itu. Zahir hadisnya demikian. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair. Silahkan jika ada pertanyaan secara langsung dari teman-teman. Ya, baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi di dalam hadis dikatakan bahwa himar itu najis, takut kalau najis, makanya dia dikatakan tidak boleh melewati shaf laki-laki. Bagaimana dengan binatang kucing Ustadz yang dia juga dagingnya najis bila dimakan, tetapi sering kita lihat, kita jumpai berkeliaran di sekitar kita. Bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, kucing walaupun kotorannya juga tetap najis, tapi mendapatkan privilege khusus kucing ini. Kata Rasulullah, "Innama hiya minat tawafina alaikum." Kucing itu makhluk yang hidup di tengah-tengah kalian. Maka Allah berikan rukhsah, keringanan bagi kaum muslimin berkaitan tentang kucing. Dan ini adalah pengkhususan bagi kucing. Dan adapun himar yang memutus sholat, dan kita jelaskan tadi dikarenakan dia hewan yang kotorannya najis, ini penjelasan untuk mencoba melihat apa alasan kenapa himar atau keledai membatalkan sholat seseorang jika keledai ini lewat di depannya. Itu hanya para ulama berusaha untuk mencari alasannya saja. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah nas, artinya kita ketahui alasannya atau tidak, maka keledai memutuskan sholat orang yang sedang sholat. Jadi apa yang kita sebutkan berupa diantaranya alasannya karena najis, itu hanya berusaha untuk memahami maksud saja. Kalaupun ada maksud yang lain, maka kita berserah selama Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya yang memutus salat tersebut diantaranya adalah keledai, maka keledai kita ketahui atau tidak alasan membuatnya membatalkan sholat jika ia lewat depannya, maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz, ini dari saya tapi di luar tema Ustadz. baik-baik. Ya, izin bertanya Ustadz, jika misalkan kasusnya seperti ini, misalkan kita ada pungutan misalkan di RT setempat, kemudian kita memberikan iuran, tetapi ternyata qadarullah uang kita kurang gitu Ustadz. Tapi kita tahunya setelah kita pergi, terus akhirnya teman kita tuh nalangi gitu kekurangannya. Kemudian setelah beberapa saat kemudian saya membayar kekurangan itu ke teman saya. Tapi itu uang dan uangnya tuh harus lebih gitu Ustadz. Akhirnya ada kembalian, tapi teman saya itu nggak ada uang waktu itu. Jadi
jadi tidak dikembalikan pada waktu itu, dikembalikannya itu nanti. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustaz? Apakah itu masuk dalam riba Ustaz? Jazakumullah khair. Enggak, bukan masuk dalam riba jika ketika dia menalangin atau dia meminjamkan uangnya dulu, tidak ada persyaratan harus dikembalikan dengan lebih. Adapun seorang meminjam dari temannya misalnya, meminjam 1 juta, kemudian ia mengembalikannya 1,1 juta tanpa ada persyaratan di awal meminjam, hanya karena dia ingin membalas orang tersebut telah baik kepadanya, maka ini boleh. Kata Rasulullah, ahsanun nasi ahsanuhum qada'an. Manusia terbaik adalah manusia yang ketika mengembalikan utang, dia mengembalikan yang lebih baik. Sehingga kalau kita misalnya dipinjami saudara kita 1 juta, pada kondisi kita sangat membutuhkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan harta pada kita, dan kita ingin membalasnya, dan kita berikan 1,5 juta misalnya, maka sah-sah saja boleh dan bukan riba. Bukan riba, tapi bab ahsanu qata, sebaik-baik yang membayar utang. Menjadi riba kalau seandainya dipersyaratkan ketika meminjamnya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Ustadz Afwan, apakah berbeda kasus? Misalkan saya pernah mendengar seperti ini, Ustadz. Kalau misalkan saya membeli sesuatu, atau misalkan seorang pedagang dia belum ada kembalinya, kemudian ya udah saya pinjam karena kurang, atau ya udah akhirnya ya udah saya utang dulu deh gitu. Maksudnya kalau seperti itu saya pernah mendengar kalau itu tuh riba gitu, Ustadz. Apakah itu berarti berbeda kasus ya, Ustadz? Itu jatuhnya kredit barang. Dia Hmm. masuknya pada al-buyu', Hmm. jual beli. Pada jual beli ada nas secara spesifik. Hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahab, wal-fidda bil-fiddah, wal-tamr bil-tamr, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-milh bil-milh, mithlan bimithlin, yadan biyadin, faman zada aw istazad faqad arba." Seorang jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ini harus sama nilainya dan harus cash pada waktu itu. Siapa saja yang menambahkan, meminta ditambahkan dari dua jenis yang sama, maka telah melakukan riba. Maka kalau dia kredit, misalnya dia kredit barang, maka dia membayarnya sesuai yang disepakati. Kalaupun dia menambahkan tanpa ada perintah dari uh, pembelinya, maka sah-sah saja masuk pada ahsanun nasi qada'an, sebaik-baik manusia yang membayar utangnya. Sah-sah saja kalau dia mau melebihkan dari kerelaannya dia itu, seperti dia bersedekah tanpa ada paksaan atau persyaratan di awal. Kecuali kalau dipersyaratkan di awal, baik itu meminjam uang atau membeli dengan cara kredit, maka itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Atau seperti apa kasusnya? Saya belum paham Iya, secara spesifik kasus. kasusnya misalkan seperti ini Ustadz, misalkan saya membeli barang atau misalnya saya membeli sayur gitu. Kemudian ada kembalian dari uang tersebut, tapi si yang penjual itu bilang, wah saya belum ada tuh uangnya segini gitu. Akhirnya ya sudah kamu bawa dulu aja barangnya, tapi bayarnya nanti, atau saya bilang ya udah deh nanti kembaliannya nanti aja gitu. Kalau seperti itu saya pernah mendengar, mungkin kasusnya seperti itu Ustadz, yang dibilang itu tuh masuk ke dalam riba tuh seperti itu. Ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah misalnya kita beli barang, misalnya dana kita 100.000, barangnya cuma 70.000. Lalu dia mengatakan, ini baru ada uh,
kembaliannya baru ada 10.000, 20.000-nya nanti lagi. Ini nasi'a namanya. Hmm. Riba nasi'a. Riba nasi'a itu riba takhir. Misalnya ada seorang beli ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini misalnya dia changer, money changer. Dia datang ada $100 yang ingin dia tukarkan. Ternyata dalam rupiah 15.500 misalnya. 1.550.000. Kemudian kata changernya, Pak, kita kehabisan uang 50.000 nih. Cuma bisa 15.500.000. Bapak ambil ini dulu ya, nanti 50.000-nya ntar ya. Nah ini riba nasi'ah, yang seperti itu Bu, yang riba nasi'ah. Hmm. Jadi kalau kayak sayur gitu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Jadinya dia ngutang, misalnya Bukan. kita beli 100.000, oh belum ada kembalian, bawa aja dulu uangnya, bawa aja barangnya. Dia ngutang jadinya. Hmm. Oh ya, iya Insya Allah Ustadz paham. Nah, barakallah. Saya juga agak bingung pas itu loh, gitu. Iya. Bedakan antara riba nasi'ah dengan riba al-fadl dan riba al-buyu'. Riba Hmm. al-fadl atau riba al-buyu' itu ketika ada selisih pengembalian, dari dana yang dipinjamkan. Selisihnya memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Maka ini tidak boleh kalau dipersyaratkan di awal. Tapi kalau ketika orang yang diberi pinjaman ini ingin berterima kasih, mungkin dia merasa telah terbantu, lalu dia berikan kelebihan, maka ini bab ahsanuhum qada'an. Rasulullah pernah meminjam dari salah seorang seekor onta yang masih muda, kemudian Rasulullah kembalikan dengan onta yang lebih baik. Lalu kata Rasulullah, ahsanun nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia yang paling baik di dalam melunasi utangnya. Nah, perhatikan ketika Rasulullah berikan onta yang lebih baik, pasti ada selisihnya. Artinya lebih lebih menguntungkan pemberi pinjaman, tapi karena tidak dipersyaratkan, maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Ya, baik. Alhamdulillah paham Ustadz. Jazakumullah khair. Baik, cukup Ya, ya kalau ya. ya Ustadz. Tafadhol, tafadhol Ustadz, jika ada Nah, untuk kami. nah, insya Allah kita belajar terus. Mudah-mudahan setiap hari Selasa ini kita belajar semakin menambah pengetahuan kita tentang Islam dan kita coba untuk amalkan biidznillah. Dengan seperti itu lebih baik kita melewati dibanding hidup ini gersang tanpa adanya pengetahuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun kita belum bisa belajar banyak, tapi yang sedikit pun jangan sampai kita tinggalkan. Demikian الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته